Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam menjelang pagi ini saya bisa berbagi informasi tentang aplikasi sederhana untuk rekapitulasi suara pilkada tahun 2020. Di sini saya menyuguhkan sedikit tampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Apa itu? Yaitu di input data. Di sini di input data saya menyesuaikan dengan PKPU 2008 PKPU nomor 18 tahun 2020. Yaitu di sini ada beberapa perbedaan. Yang sebelumnya saya tidak mencantumkan laki-laki perempuan. Nah, di sini saya mencantumkan laki-laki perempuannya. Coba kita lihat di PKPU-nya. Di PKPU 18 tahun 2020 ini data pemilih sama ya, 1 2 3 4 A1 A2 A3. Nah, jadi di sini saya menambahkan laki-laki perempuan, semuanya ada laki-laki perempuan, jadi menyesuaikan dengan PKPU 18 tahun 2020. Nah, karena di Kabupaten Pangandaran itu calonnya ada 2, maka di sini saya hanya menampilkan 2 diagram saja. Di sini sebagai contoh, perolehan suara 50% 50%. Tidak banyak perbedaan, hanya saja ini lebih simpel karena tidak ada menu insert C1 plano ya. Bahkan kalau kita telah di PKPU 2020 itu, PKPU 18 tahun 2020 nama-namanya berubah. Sekarang tidak ada lagi namanya C1 plano, adanya C hasil. Lampiran C1 juga jadi C hasil salinan. Makanya di sini saya tidak menyantumkan insert C1 plano, tapi hanya untuk input data saja. Di sini untuk input data saya menyediakan 22 desa ya. 22 desa. Tiap desanya ada 22 TPS. Dan ini mudah saja tinggal ditambahkan kalau misalkan ingin lebih. Kalau misalkan di satu desa lebih dari 22 TPS, itu tinggal ditambahkan saja, copy paste. Nanti rumusnya di sini dirubah kalau misalkan tidak berubah. Seperti itu. Karena ini saya menjelaskan sudah beberapa kali aplikasi, bisa dilihat saja nanti yang sebelumnya itu banyak. Kalau ingin lebih jelas, yang pasti di sini saya upload lagi penjelasan tentang aplikasi pungut hitung, karena di sini yang saya upload itu sekali lagi menyesuaikan dengan PKPU nomor 18 tahun 2020, dimana ada tambahan laki-laki perempuannya. Khusus di Kecamatan Sidamulih nanti untuk inputnya pun dari tiap TPS menggunakan aplikasi Android. Jadi nanti akan ditambah lagi sehingga ketika rekapitulasi dari pengawas TPS melalui Excel itu nanti otomatis terinput di data sini. Per desanya ini nanti otomatis masuk, tidak harus input manual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf kalau singkat ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan kaitan dengan sinkronisasi nanti hasil dari pengawas TPS yang pelaporannya melalui Android itu harus disinkronkan dengan
yang di sini, yang kalau di Kabupaten Pangandaran namanya Simagrib ya, Simagrib katanya. Jadi supaya dari pengawas TPS langsung masuk ke sini, misalkan di kecamatan di desa Cikembulan ini nanti otomatis terisi dari pengawas TPS-nya. Jadi di tingkat kecamatan tinggal copy saja ke template-nya semua, otomatis semua desa terisi. Paling tinggal cross check apakah benar pengawas TPS itu mengisi data dan sebagainya. Bisa terlihat nanti apabila misalkan datanya tidak sesuai, itu akan ada warna merah seperti ini. Ini karena jumlah pemilihnya belum diinput. Ini saya hanya mengisi perolehan suara. Sini ada beberapa desa ya, ada 22 desa. Mohon maaf kalau penjelasan ini tidak sistematis dan juga mungkin tidak bisa menjawab rasa penasaran. Kalau misalkan ingin tahu lebih banyak, nanti bisa menghubungi di nomor WhatsApp 082 295 290 920. Nanti bisa saya bagi file Excelnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.